Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Bapak Pengurus Masjid Al-Mukhlisin. Kemudian yang sama-sama kita banggakan dan kita muliakan pula seluruh jemaah, tokoh masyarakat, alim ulama, tuan haji, ibu hajah yang besar tak dihimbau gelar, kemudian tak pula sempat disebut nama, para ustadz dan ustazah, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah bahwa kita telah melakukan amal saleh sesuai dengan yang dibaca oleh imam kita tadi. Dan ladina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar wa dzalikal fawzul kabir. Kita mengharapkan fawzul kabir di dalam surah Al-Buruj tadi, wa dzalikal fawzul kabir, yang didapatkan oleh orang-orang yang beramal saleh, yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Setelah dia mengungkapkan imannya, dia beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat pelaksanaan salat, dan mudah-mudahan salat ini dapat mencegah kita dari fahsya'i wal munkar, dari perbuatan keji dan mungkar yang dapat menimbulkan mafsadat bagi kita. Maka ketika ujungnya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, wa dzalikal fawzul kabir, itulah kemenangan yang amat besar. Kemenangan bahwasanya bukan kita menang dalam satu pertandingan, bukan. Kemenangan bahwasanya bukan kita menang dalam perlombaan di dunia, tetapi kemenangan bagi orang yang bertakwa adalah setelah dia beriman dan beramal soleh, maka dia dapat kemenangan yang besar. Dzalikal fawzul kabir. Maka mudah-mudahan menang kita melawan hawa nafsu kita di dunia ini, maka menang pula kita di akhirat kelak dengan dimasukkan dan diridhoi kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Dan Allahu Akbar. Kalau ada yel-yel apa kabarnya, tentu jawabannya udah masyhur ini jawabannya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, gitu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, semoga kita dalam keadaan selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah sampai hampir 5 atau 6 hari lagi di pertengahan bulan Sya'ban. Untuk bulan Sya'ban, Rasulullah SAW lewat sahabatnya Mu'az bin Jabal meriwayatkan hadis, yattali'ullahu ala khalqihi fi lailatin min nisfi Sya'ban, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di pertengahan bulan Sya'ban, kalau kita lihat di kalender sekitar, kalau kita ini bukan berubah, tapi ada berbeda pandangan tentang masuknya kalender Hijriah. Kalau tidak tanggal 18 Maret nanti, nah itu tanggal 19 Maret nanti.
Hari ini kita telah di tanggal 13. Kalau kalender Hijriah masuknya ghurubus syamsi, tenggelamnya matahari, menandakan masuk hari baru. Nah, makanya kalau satu Ramadan maka malamnya sudah tarawih karena sudah masuk kalender Hijriah hari yang baru. Maka nanti di pertengahan bulan Sya'ban ini yattali Allahu ala khalqihi, Allah memperhatikan hambanya. Apa yang dimaksud dengan pesan Rasulullah ini bukan berarti Rasulullah Allah hanya memperhatikan di pertengahan bulan Sya'ban, tetapi ini adalah momentum bagi kita. Ingat, Rasul pernah berpesan ketika nisfu Sya'ban Allah yattali'u ala khalqihi, memperhatikan hambanya. Apa wujud perhatian Allah kepada hambanya? Kata Rasulullah SAW, yaghfiru li jami'i khalqihi. Yang pertama, pada nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa hamba yang memohon ampunan. Nih, jadi pada bulan Sya'ban ini perbanyak istighfar. Perbanyak apa deh? Istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada pula la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada pula sayyidul istighfar. Ada namanya sayyidul istighfar. Sayyid tuan, istighfar ampunan. Kalimat yang menjadi tuan daripada segala kalimat istighfar, Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdik wa wa'dik mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na wa nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Panjang kali Pak Ustaz, pening kami dengarnya. Itu ada di maksurat zikir pagi dan zikir petang. Ada di maksurat zikir pagi dan zikir petang, namanya Sayyidul Istighfar, Tuhan segala istighfar. Kalimat-kalimatnya itu menandakan ketika kita membacakan istighfar yang Allahumma anta rabbuna ini, maka dikatakan dengan Sayyidul Istighfar. Kalaupun tak bisa kita melafazkannya, cukup kita dengan beristighfar seperti apa yang telah kita lakukan. Maka amalan yang pertama istighfar. Illa li musyrikin. Namun Bapak Ibu, sebelum kita masuk kajian tafsir ini, di bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban nanti ada dua golongan yang tak dapat ampunan. Yang pertama adalah li musyrikin, ada orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau syirik ini insyaallah kita sudah bebas dari menyembah berhala. Tak ada lagi berhala di Perawang ini, tapi ada syirik yang khafi. Apa syirik yang khafi itu? Syirik yang ketika kita beramal memang fisik kita hanya untuk Allah, tetapi niat kita bukan untuk Allah. Apa niatnya? Na'udzubillah, untuk dilihat orang, untuk dipuji orang, supaya dibilang taat, supaya dibilang suci, supaya dibilang yang paling bagus, supaya yang dibilang yang paling mantap. Ini namanya kata ulama syirik khafi, syirik yang tidak nampak akan tetapi dia akan menjurus kepada syirik yang nyata. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Bahwa salat kita hanya untuk Allah, bahwa puasa kita hanya untuk Allah, bahwa zakat, infak, sedekah kita hanya untuk Allah, bahwa duduk kita di majlis ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa masyahid, dan golongan kedua yang tak dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala tadi adalah orang-orang yang bertengkar. Makanya banyak Sya'ban ini banyak undangan majlis masjid, apa namanya, saling bermaaf-maafan. Kenapa demikian? Karena masuk bulan Sya'ban ada pesan jangan
kita berselisih paham karena di bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan yang luar biasa bagi hamba yang bermohon, bagi hamba yang beristighfar, bagi hamba yang berikhtiar. Mudah-mudahan inilah amalan di bulan Sya'ban, perbanyak istighfar, saling bermaaf-maafan. Bu, oh Bu, ada ibu-ibu nih. Alhamdulillah. Nah, ini bulan yang baik untuk saling bermaaf-maafan di keluarga kita. Bapak-bapak pun demikian, berapa banyak salah dan khilaf, mudah-mudahan dapat dimaafkan dan mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan di bulan Sya'ban ini. Amin ya rabbal. Kita telah sampai pada Quran surah Al-Baqarah ayat 49. Sebelumnya kita membahas Quran surah Al-Baqarah ayat 47 dan 48. Bahwasanya pada pertemuan kemarin kita menjelaskan masih dalam kajian mengetahui bagaimana Bani Israel itu diperhatikan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan pula amal-amal mereka. Apa amal mereka? Yaitu amal mereka adalah mengakui bahwasanya Allah itu adalah Tuhan, tetapi mempermasalahkan segala macam syariatnya hingga mempermasalahkan segala macam apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kemarin kita membahas siapa Bani Israel ini. Bani Israel adalah keturunan Ya'qub, Nabi Ya'qub. Ya'qub itu gelarnya Israel. Israel itu artinya kekasih Allah. Cucu cicit Nabi Ya'qub itu dikatakan dengan Bani Israel, keturunan kekasih Allah. Maka Ya'qub diberi gelar Israel, kemudian baninya, keturunannya Bani Israel. Oleh karenanya dari Nabi Ya'qub ke Nabi Muhammad banyak kitab, banyak pula Rasul diturunkan kepada Bani Israel, tak juga mampu untuk meluruskan pemikiran dari Bani Israel. Inilah khususnya Bani Israel. 3 kitab yang diturunkan, lebih daripada 10 nabi yang diutus ke Bani Israel. Ini dia. Maka kenapa hari ini di mana Bani ini kita lihat? Itu yang menjajah Palestina itu. Itulah tadi Yahudi dan juga Israel. Oleh sebab itu maka mudah-mudahan cerita Allah, firman Allah pada Quran surah Al-Baqarah ini jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti Bani Israel. Kita telah sampai di ayat 49. Kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Sebelumnya Bani Israel diperintahkan untuk ingat, ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah terhadap nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Wa aufu bil ahdi, tunaikanlah janjimu. 2 kali Allah sebelum ini memanggil Bani Israel supaya ingat kepada nikmat yang telah Allah berikan kepada Bani Israel. 2 kali. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. 2 kali dalam ayat sebelumnya. Maka pada ayat yang ke-49 ini dijelaskan persatu-persatu oleh Allah betapa banyak nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Maka kedepannya ini banyak sekali nih Pak cerita-cerita, contoh-contoh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan yang sangat luar biasa kepada Bani Israel
namun mereka lupa, namun mereka ingkar, namun mereka tidak ingat kepada nikmat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala pada masa Nabi, nah ini kan ayat ini diturunkan pada masa Nabi. Al-Quran ada pas pada masa Nabi Muhammad SAW, maka ayat ini diperuntukkan pula ke Bani Israel yang ada pada zaman Nabi. Nah, itu di Madinah ada 4 suku yang merupakan keturunan, garis keturunannya adalah keturunan Bani Israel. Hatta sampai sekarang mereka tetap ada. Maka kalau dibilang Pak Ustaz ini kan ayat untuk Bani Israel dulu, salah. Nah ini untuk kita sekarang berdakwah kepada mereka dan khususnya berdakwah kepada diri kita sendiri. Jangan sampai kita menjadi orang yang kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada penafsiran kata wa idz najjainakum. Ingatlah wahai Bani Israel, najjainakum. Apa maknanya? Ketika kami menyelamatkan kalian. Najjainakum, ada kata najjainakum, diambil dari kata najatun atau sukses atau berhasil. Jadi kalau kata najjainakum ini kita lihat berarti kalau tidak ada pertolongan Allah maka tidak akan selamat. Wa idz najjainakum, selamat dari apa? Min ali fir'auna. Ingatlah wahai Bani Israel, ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun, ali Fir'aun. Jadi Fir'aun itu adalah nama kelompok. Ada Fir'aun itu kelompok. Maka pada masa Musa, Fir'aunnya itu namanya Ramses, bukan Reses. Kalau Reses anggota dewan, turun ke masyarakat namanya Reses. Ini dia Ramses. Bani Israel namanya Fulan, Bani Quraisy namanya Muhammad, Bani Fir'aun namanya Ramses. Itu ketika Musa berdakwah, ketika zaman Musa diutus untuk menyebarkan kalimat la ilaha illallah, Fir'aunnya siapa? Namanya Ramses. Wa idz najjainakum min ali Fir'aun. Ingatlah ketika kami tolong kalian, ketika kami selamatkan kalian dari keturunan Fir'aun, dari keluarga Fir'aun. Berarti kita dapat memahami di sini bahwa Fir'aun itu menguasai, bahwa Fir'aun itu menjajah, bahwa Fir'aun itu membuat rakyat pada waktu itu menjadi sengsara. Itu bukan setahun 2 tahun, karena ada kalimat Ali Fir'aun, keturunan Fir'aun. Oleh sebabnya sama dengan Ali Imran, keturunan Imran. Yasumunakum su'al azab. Yasu'unakum su'al azab. Kita sering dengar semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan juga jangan sampai kita su'ul khatimah. Ada juga kita mendengar kata husnuzon dengan su'uzon. Ada kata husnu, ada kata su. Maka kalau ada kata hasan, pasti ada sayyi'an. Ada kata husnul, pasti ada kata su'ul. Husnuzon prasangka baik, su'uzon prasangka buruk. Husnul khatimah meninggal dengan keadaan yang baik, su'ul khatimah meninggal dalam keadaan yang tak baik di pandangan Allah. Oleh sebabnya di sini kita lihat yasumunakum su'al azab. Su'al azab, azab yang amat siksaan yang amat sangat berat, siksaan amat yang sangat tidak baik, siksaan yang amat menyiksa. Ini kalimat-kalimat yang
mengandung makna ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yasumunakum su'al azab. Ingatlah wahai Bani Israel, ketika kami menyelamatkanmu dari keturunan Fir'aun. Yasumunakum su'al azab. Mereka menimpakan siksaan yang berat, yang sangat berat kepadamu wahai Bani Israel. Apa contoh siksaannya itu? Ini adik-adik, nanti kalau ditanya ini dia. Apa contoh siksaan Fir'aun kepada Bani Israel waktu itu? Yudzabbihuna abna'akum. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu. Ini dalam sejarah selalu kita mendengar cerita bahwasanya ketika Fir'aun mendapatkan kabar akan datang satu laki-laki yang akan merongrong kepemimpinannya, yang akan merongrong kekuasaannya, yang akan menjatuhkan dia dari tahta kepemimpinannya, maka setiap laki-laki yang lahir dari Bani Israel yudzabbihuna, mereka sembelih, mereka bunuh, mereka takut. Karena Fir'aun takut waktu itu laki-laki yang akan lahir nanti dia besar, dewasa, maka dia akan menjatuhkan kekuasaan Ali Fir'aun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Fir'aun itu menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dalam surah An-Nazi'at ada fa'akhadahu Allahu nakal al-akhirati wal ula faqala ana rabbukumul a'la. Maka setelah Musa berdakwah kepada Fir'aun, fahasyara fanada, kemudian dia kumpulkan, Fir'aun kumpulkan para pengikutnya. Ini Pak, ini jangan sampai macam Fir'aun. Faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun berkata, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Masya Allah. Maka jazaul Fir'aun, balasan bagi Fir'aun, Allah tenggelamkan dia. Maka jangan kalau kita mengaku kita hamba Allah, dengar suara azan, sholat, karena kita adalah hamba. Adik-adik kalau sholat, kalau azan, ngapain? Ambil wudhu. Habis ambil wudhu apa? Sholat. Alhamdulillah. Kalau sedang main game, datang azan dari Masjid Mukhlisin, gamenya diberhentikan atau masih jalan? Betul. Kalau sedang mau menang dia lanjutkan sedikit. Sedikit lagi. Maka ini hikmah dibalik cerita ini, bahwa ada orang yang menganggap dirinya Tuhan, maka ada orang yang menganggap dirinya itu melebihi Allah, maka dia santai saja. Yudzabbihuna abna'akum. Dia tak merasa dosa membunuh anak-anak lelaki dari Bani Israel. Karena apa? Dia sudah menganggap dirinya sebagai Tuhan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita bermohon kepada Allah dijauhkan dari sifat yang menuhankan diri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Selain itu, apalagi siksaan yang berat diberikan oleh Fir'aun kepada Bani Israel. Yudzabbihuna abna'akum, anak laki-lakinya disembelih. Wa yastahyuna nisa'akum. Anak laki-lakinya disembelih. Wa yastahyuna nisa'akum. Ada dua makna yastahyun. Yang pertama, yastahyun, membuat malu orang-orang perempuan. Kenapa? Karena dia tak punya anak laki-laki. Kemudian makna yang kedua, yastahyuna, membiarkan hidup. Kalau anak laki-laki lahir disembelih, kalau anak perempuan lahir dibiarkan hidup. Ini siksaan yang amat berat. Bagaimana mungkin di dunia ini, waktu itu, kala itu di suatu negeri, ketika anak laki-laki lahir disembelih, ketika anak perempuan dibiarkan hidup. Ini siksaan yang amat berat. Tersiksa. Ibu-ibu kalau tak ada laki-laki sangat tersiksa.
Kenapa demikian? Kita diciptakan berpasangan. Wa khalaqnakum azwaja, maka telah kami ciptakan kalian berpasangan. Inilah takdir Allah saja sanggup Fir'aun untuk melawannya. Dulu Fir'aun tuh hebat Pak, hebat. Kalau masalah bangun tol, kalau hidup Fir'aun sekarang, lebih hebat tol dibangun Fir'aun itu lagi daripada tol bukan baru lumayan. Kalau kita masalah infrastruktur, kalau hiduplah Fir'aun sekarang, tidak ada presiden kita sekarang. Nah, jangan pula saya dibilang orang-orang yang melanggar. Nah, ini live nih, nanti catat pula radikal. Sekarang ini payah Pak, menyebutkan yang hak dibilang radikal. Orang antri minyak goreng, apa tidak radikal itu? Nah, kalau tidak ada minyak goreng, tak ada gorengan. Tak bisa makan bapak, itu lebih radikal lagi. Naik tensi bapak-bapak, tak ada masak pagi hari siang hari. Nah, itu di Papua ada kelompok bersenjata menembak-nembak, membunuh. Nah, itu yang dikatakan tidak saudara. Itu dikatakan ini. Nah, panjang ini nanti urusannya. Tapi saya aman di Muklisin, insyaallah semua jemaah kita bersatu padu insyaallah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini bayangkan betapa zalimnya Firaun. Nah, maka kalau kita man ra'a minkum mungkaran falyughayyir, kalau kita melihat kemungkaran wajib kita rubah. Yang pertama dengan kuasa kita. Maka Bapak Ibu, kalau ada kemungkaran di sekitar kita ini jangan tinggal diam, wajib dirubah. Bahwa sabar itu untuk musibah. Kalau ada kezaliman, wajib kita ingatkan, wajib kita kritik, wajib kita saran. Caranya 3 tahap. Yang pertama pakai kuasa kita, pakai tanda tangan masjid. Lemparkan kemana? Kepada pihak yang berkait. Ada perjudian, ada perzinahan, ada kemungkaran di sekitar ini, tolong Pak diamankan. Itu namanya pakai kuasa. Fabilisani, kalau tak pakai kuasa pun tak bisa, pakai lisan. Dengan tulisan tak bisa, ngomong hadap langsung. Kemudian kalau tak bisa juga fabiqalbi, baru dengan hati. Nah, ini masalahnya. Kalau kita lihat kemungkaran, lihat ada anak-anak, kemudian lihat ada kezaliman, biarlah nanti Allah yang atur. Nah, ini kita lari daripada pesan Rasulullah. Oleh sebabnya kita ada wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Tak semuanya kita mampu Pak, tak semuanya kita punya jiwa untuk mencegah kemungkaran, tetapi hendaklah sebahagian, hendaklah sekelompok ini ada beberapa orang kita dukung. Karena tak semua kita punya jiwa pejuang. Pak Ustaz, kami jangankan yang nahi mungkar, yang ma'ruf aja belum bagus kami perbuat. Maka dari itu mudah-mudahan kita bisa menyelamatkan negeri ini. Jangan jauh-jauh, wilayah kita dulu. Wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum azim. Dan yang demikian itu wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum azim. Nah, itulah cobaan yang paling besar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini semuanya dalam takdir Allah, bahwa di dunia ini adalah skenario Allah, bahwa di dunia ini adalah tulisan ketetapan yang ditetapkan oleh Allah. Manusia hanya bisa berikhtiar, manusia hanya bisa berusaha, manusia hanya bisa berdoa. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah berazam, kalau kita sudah berniat, kalau kita sudah berusaha, maka apa kodenya bagi kita? Fatawakkal 'ala Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cobaan yang ditimpa Bani Israel ini mengisyaratkan kepada kita bahwa itu semua ketetapan Allah, supaya Allah
menginventarisir mana hamba yang bersyukur, mana hamba yang kufur. Adik-adik, adik-adik, sabar ya, sebentar lagi insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dia ayat 49. Mana lagi nikmat Allah Subhanahu wa taala? Masuk ke ayat 50. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Ayat 50. Wa idh faraqna. Kalau tadi katanya juga pakai wa idh. Ayat 50 juga wa idh. Apa maknanya? Ini adalah diuraikan satu-satu sama Allah. Ini loh nikmatnya, ini loh nikmat lagi. Wa'id. Maka ayat selanjutnya kalau kita baca ada katanya wa'id kulna, wa'id faraqna, wa'id najjayna. Ingatlah. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya ketika ayat ini diturunkan, Nabi Muhammad menurunkan ini kepada Bani Israel yang ada di Madinah saat itu. Oleh karenanya kita lihat pada ayat 50, wa id faraqna, dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu. Wa id faraqna bikumul bahra, ingatlah kami yang membelah laut. Jadi bukan Musa yang membelah laut. Musa itu adalah perantara Allah. Bukan Musa. Ini kata Bani Israel. Inilah Bani Israel. Cucu cicit Bani Israel berkata bukan Allah tapi Musa. Bahwasanya kita sebagai Muslim, kekuatan hanya dari Allah, ketetapan hanya dari Allah. Kita bukan bilang Musa, tetapi Allah lewat Musa. Bani Israel bukan begitu, bukan Allah tapi Musa. Inilah Bani Israel, orang-orang yang zahiri, orang-orang yang memandang apa yang dilihat saja. Padahal kita beriman kepada hal yang gaib, beriman kepada hal yang tidak nampak dengan kita, beriman kepada Allah yang tak nampak di mata kita. Salat kita itulah kenapa dikatakan salat itu adalah ibadah mahdhah. Salat, wudu, puasa, zakat itu namanya ibadah mahdhah. Mahdhah itu apa? Ghairu ma'qulatil ma'na. Tidak masuk di akal. Kenapa dikatakan tidak masuk di akal? Sholat, menghadap siapa kita sholat? Tak nampak. Dulu ada sesembahannya, berhala namanya. Sekarang kita sholat, di mana Allah? Maka ketika kita bertakbir Allahu Akbar, maka kita beriman ada yang maha besar. Kita beriman ada yang lebih besar dari kekuasaan kita saat ini. Maka Allah Subhanahu wa taala tak nampak di mata, wa yudrikul absar, tapi Dia yang mengatur mata. Allah tak nampak di mata, tapi Dia mengatur mata kita. Ini dia. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa id faraqna bikumul bahra. Ingatlah wahai Bani Israel ketika kami membelah laut untukmu. Ini cerita ketika Musa dengan para pengikutnya dikejar oleh Fir'aun dan para pasukannya. Oleh sebabnya Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Musa membelah laut untuk Musa menyeberangi lautan. Wa aghraqna ali Fir'aun, dan kami menenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Ketika Musa lewat, maka Musa dan pengikutnya dibelah lautan, kemudian lewatlah Nabi Musa bersama pengikutnya selamat dari kejaran Fir'aun. Dan ketika Fir'aun mengejar mereka sampai di lautan, maka Allah tutup lagi belahan laut tadi, maka tenggelamlah mereka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini mukjizat daripada Nabi Musa. Mukjizat daripada Nabi Musa. Oleh karenanya, Ustaz, apakah seperti kejar-kejaran polisi dan penjahat? Nah, jangan dibayangkan Musa bersama pengikutnya
kemudian di belakangnya Firaun bersama pengikutnya. Nah, ini perlu kajian sejarah atau kajian-kajian tentang kejadian-kejadian peristiwa yang telah lewat. Nah, bahwasanya para ulama bilang bahwa 6 jam kemudian dalam tafsir Jalalain atau tafsir di tafsir lainnya, bahwasanya Musa bersama pengikutnya jedahnya beberapa jam, jadi jauh jaraknya Pak, karena Musa sampai duluan di daratan, pengikut Firaun masih berada di tengah lautan. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan lautan seperti sedia kala, supaya apa? Ditenggelamkan Firaun dan pengikutnya. Wa antum tanzurun. Apa arti wa antum tanzurun? Dan kamu menyaksikannya. Apa maknanya? Nabi Musa bersama Bani Israel yang menyelamatkan diri dari kejaran Firaun bersama pengikutnya, menyaksikan dengan mata kepala mereka Firaun tenggelam oleh lautan. Ini balik lagi kepada ayat yang sebelumnya. Ya Bani Israel, adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah kami berikan kepadamu. Kalian dikejar Firaun, kami selamatkan. Kalian disembelih anak laki-laki kalian, kami selamatkan. Kami hapuskan syariat itu dengan kami kirim Nabi di tengah-tengah kalian. Andai kata tak ada Musa, Bapak Ibu, maka subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Entah apalah jadinya waktu itu ketika laki-laki tak lagi ada di muka bumi ini. Alhamdulillah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kuasanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki segala keagungannya. Maka ini ayat yang ke-50, bahwa disaksikan betul oleh pengikut Musa yaitu Bani Israel ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan Fir'aun bersama pengikutnya. Ini menjadi makna bahwasanya sudahlah nikmat Allah itu dinampakkan betul, belum juga lagi Bani Israel itu beriman. Udah jelas-jelas nyata nikmat Allah di depan mereka. Udah jelas-jelas kuasa Allah itu nyata di hadapan mereka. Sudah jelas-jelas mereka melihat Fir'aun tenggelam di lautan oleh Allah, oleh kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tak juga beriman. Mereka tak juga mengakui ada nanti utusan yang Khatimul Anbiya. Mereka tak mau mengakui Nabi Muhammad. Mereka tak mau mengakui syariat Nabi Muhammad. Inilah betapa sedihnya, betapa zalimnya, betapa ruginya Bani Israel ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Inilah ayat 40, ayat 49 dan ayat 50 yang telah kita bahas di dalam kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan adik-adik, halo, dan mudah-mudahan kita semua tergolong dari orang yang mensyukuri nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bapak Ibu, mari bersyukur di wilayah kita ini masih ada kajian ini. Bersyukur kita tidak seperti Bani Israel. Bersyukur kita masih punya keluarga. Bersyukur kita adik-adik. Ini kemarin di Maredan ada pembunuhan Pak ya. Pembunuhan, kemudian tak lama yang dibunuh pun gantung diri. Itu ada di Maredan. Apa maknanya? Masya Allah, bersyukur kita diberi iman. Semua kejadian, semua kebongkaran yang terjadi dasarnya adalah iman. Kalau ada iman di dalam dada, maka tak akan ada lagi kemaksiatan. Maka Bapak Ibu, udah mau Ramadan, mari bermaaf-maafan. Udah mau Ramadan, mari perbanyak atau perdalam akidah, perbagus akidah. Ingat Ramadan kemarin saya sebutkan apa? Bulan memanen. Bulan Ramadan apa ya adik? Bulan memanen. Apa yang dipanen? Bukan buah, pahala.
dipanen adalah pahala. Ingat, kita siram dulu iman kita bulan ini, akan datang nanti beberapa hari lagi bulan dimana kita panen kebaikan. Dan mudah-mudahan kita berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban, ya Allah berkahilah kami di bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kajian kita pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dua pria yang catat, dua wanita yang catat, satu Oke. Wis. Pria dulu ya. Pria dulu. Sebutkan apa siksaan Fir'aun. Iya. Ini tuh siksaan Fir'aun. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revi Biansa dari SD Sumika kelas 6. Jawabannya menyembelih anak laki-laki. Menyembelih anak laki-laki. Kalau anak perempuan dibiarkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Laki-laki ini Pak Haji? Oh, yang mencatat. Ya. Nabi Musa itu selamat dari kejaran Firaun. Betul? Belum. Sabar. Lalu kemana Firaun? Yang kejar-kejaran atau dikejar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dalam belajar sejak kelas 6 sekolah SD jawabannya Ditenggelamkan. Firaun bersama pengikutnya ditenggelamkan. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan lagi ya. Perempuan lagi. Ya, apa arti husnul khatimah? Meninggal dengan apa? Iya, sini. Husnul khatimah itu terkait dengan meninggal. Apa itu husnul khatimah? Kita kan selalu ingin meninggal husnul khatimah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Syarifah Bisa, kelas 6 SD IT. Masya Allah. Jawabannya meninggal Dengan keadaan yang dengan keadaan yang baik di sisi Allah, dengan iman. Jadi meninggal husnul khotimah itu meninggal kita dalam keadaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa yang kedua? Apa arti tadi husnul khotimah? Yang kedua, apa arti husnuzon? Husnuzon. Kalau tadi husnul khatimah, itu duluan. Apa arti husnuzon? Tadi kan Ustaz sempat menyebutkan. Tuh, ada perempuan banyak ngobrol dari Ustaz. Oh iya. Insyaallah. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa arti husnuzon? Nama saya Jiko Firamani dari kelas 9 SD 03. Insyaallah. Jawabannya tersangka
baik. Berprasangka baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tangannya. Grogi dia nengok siapa Ada husnuzon, tentu ada suuzon. Ada husnul khotimah, tentu ada suul khotimah. Apa arti suul khotimah? Rebutan. Ah itu tetap. Suul khotimah. Kenapa ada itu nggak bagus itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Medina Karisa, kelas 6, sekolah Nuri Ilmi. Jawabannya meninggal dalam keadaan buruk. Buruk, meninggal dalam keadaan iman kita tidak ada, maka kita mengharapkan jauh dari suul khotimah. Jangan. Itu betul. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.